Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Suci Dwi Lestari, mahasiswi PPLK dari Universitas Islam 45 Bekasi. Insya Allah selama 2 bulan ke depan saya akan menggantikan Pak Saiman dalam mata pelajaran fikih. Yuk kita simak bareng-bareng. Baik, pembahasan materi kita kali ini tentang qiraat. Yang pertama, pengertian dan hukum qiraat. Yang kedua, syarat-syarat qiraat. Yang ketiga, rukun qiraat. Yang keempat, larangan bagi orang yang menjalankan qiraat. Pengertian qiraat. Qiraat adalah memberikan modal kepada orang lain dengan tujuan untuk melakukan usaha, sedangkan keuntungannya dibagi antara yang meminjamkan dan yang dipinjamkan sesuai dengan kesepakatan. Jadi adik-adik, dengan adanya qiraat ini, seseorang yang mau membuka usaha dan mempunyai keterampilan usaha akan tetapi tidak mempunyai modal bisa tertolong. Itu memberikan kemudahan dan solusi. Contohnya, kamu ingin berdagang buku, membutuhkan modal 1 juta. Tetapi kamu tidak mempunyai uang, sementara teman kamu yang punya uang bisa meminjamkannya. Hukum qiraat. Qiraat dalam Islam hukumnya mubah atau boleh karena terdapat unsur tolong-menolong. Di zaman Rasulullah SAW sendiri pernah mengadakan qiraat dengan Siti Khadijah sebelum menjadi istrinya sewaktu berniaga ke Syam. Dalam kenyataan hidup ada beberapa orang memiliki modal tetapi tidak sempat mengembangkannya. Sementara itu ada orang yang memiliki kemampuan berusaha tetapi tidak memiliki modal. Islam memberikan kesempatan kepada keduanya untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk qiraat. Ada salah satu hadis tentang qiraat dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dengan 2 kali pinjaman, kecuali perbuatan itu seperti sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya dari hadis ini kita ketahui hukum qiraat merupakan bentuk muamalah yang bercorak ta'awun atau pertolongan kepada pihak lain yang membutuhkannya. Syarat-syarat qiraat. Pertama, modal harus berupa uang tunai. Yang kedua, kedua belah pihak harus cukup umur dan berakal sehat. Jika qiraat dilakukan oleh anak kecil atau orang gila itu tidak sah. Yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas agar mudah membaginya. Yang keempat, membuat kesepakatan dengan jelas untuk membagi keuntungan. Yang kelima, melafalkan ijab dari pemilik modal. Contohnya, aku serahkan uang ini untuk modal, jika ada keuntungan akan dibagi 2. Melafalkan ijab tidak hanya perkataan, tetapi bisa juga dalam bentuk surat. Yang keenam, bersifat mutlak. Jadi, pemilik modal tidak mengikat si penerima modal untuk berdagang di mana atau pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, rukun qiraat. Pertama, pemilik modal, yaitu orang yang menyerahkan uang untuk dijadikan modal. Yang kedua, orang yang dititipkan modal, yaitu orang yang bekerja dalam melakukan usaha. Yang ketiga, jenis usaha. Usaha yang dijalankan jelas dan disepakati bersama. Yang keempat, ada uang yang akan dijadikan modal. Yang kelima, ada akad qiraat. Ada ijab qabul. Ijab qabul di antara keduanya harus jelas. Membuat kesepakatan juga bisa dalam bentuk surat perjanjian, tidak harus perkataan. Yang keenam, keuntungan. Keuntungan dibagi 2 antara pemilik modal dan penerima modal. Ada beberapa larangan bagi orang yang menjalankan qiraat. Yang pertama, melanggar perjanjian atau akad qiraat. Yang kedua, menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, menghambur-hamburkan modal usaha. Yang keempat, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syariat. Baik, sekian pembahasan kali ini tentang qiraat. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.